Ya, dan ketika diketahui bahwa dosa terbesar dari bangsa itu adalah mereka kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga iman mereka terpengaruh dan mereka juga mulai membawa penyembahan berhala dari istri-istri mereka itu masuk ke dalam ya bangsa Israel. Dan akhirnya ya pada zaman itu hukum berlaku, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mereka harus bercerai. Semua yang kawin campur harus tinggalkan istri dan anak-anaknya dan mereka memisahkan diri, saudara ya. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, karena kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, baik saudara, karena itu terus ya kirimkan kesaksian saudara yang pasti akan menguatkan semua yang mendengarkan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, saya mau bersaksi atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Jadi begini Bu, beberapa minggu yang lalu cucu kami yang bernama Elizabeth Tengker, ya dia mengalami penyakit yang aneh. Timbul bercak-bercak merah di bagian tubuhnya, lalu kaki dan juga tangannya. Ya, dan tiba-tiba kaki dan tangannya sudah tidak bisa digerakkan karena sakit. Akhirnya kami membawa dia ke dokter, lalu dia diberi obat. Tapi sudah minum obat dari dokter, tidak sembuh juga. Singkat cerita, cucu saya akhirnya kami bawa ke rumah sakit ya. Dan sudah beberapa minggu penyakitnya belum juga diketahui. Karena dari hasil pemeriksaan lab tidak ada ya, tidak ada penyakit atau apapun. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, cucu kami ini sudah mulai muntah-muntah, bahkan muntahnya bercampur darah. Dia juga buang air besar bercampur darah. Ya, pasti semuanya panik ya saudara, bayangkan ya. Menurut dokter berkata mungkin cucu kami kena autoimun. Akhirnya cucu kami tetap ditahan di rumah sakit hampir 3 minggu. Sebagai oma ya dan opanya, saya sangat khawatir Bu. Kami selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur ya di channel Ibu ya, yang itu menguatkan. Dan selalu kami memohon doa kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan cucu kami. Ya, dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Ya, dan saya mau bersaksi, puji Tuhan Bu, saat ini cucu kami sudah pulang ke rumah dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, walaupun ya sampai hari ini penyakitnya itu belum diketahui. Namun ya puji Tuhan dia sudah disembuh. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter, dan Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Ya, cucu kami Elizabeth sudah disembuhkan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie yang selalu ya menyampaikan firman Tuhan, dan itu meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Juga melalui pujian penyembahan ya yang disampaikan ya, Tuhan Yesus kiranya terus memberkati Ibu, sekeluarga juga bersama seluruh tim, sehat selalu, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, tiba-tiba cucunya mengalami sakit bercak-bercak merah dan tangan kaki gak bisa digerakkan, lalu muntah darah, berak darah. Hari-hari ini banyak penyakit yang aneh-aneh saudara ya. Ada yang bilang virus lah dari Singapura, ada inilah, ada itulah. Ya, tetapi kita harus tetap percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Karena itu tetaplah berdoa dan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kemarin kita sudah selesai dengan kitab Esra, saudara, bagaimana Esra itu menentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa itu. Dia merendahkan diri kaki Tuhan, dia menangis, dia berpuasa, dia mengoyakkan jubahnya.
Ya, dan ketika diketahui bahwa dosa terbesar dari bangsa itu adalah mereka kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga iman mereka terpengaruh dan mereka juga mulai membawa penyembahan berhala dari istri-istri mereka itu masuk ke dalam ya bangsa Israel. Dan akhirnya ya pada zaman itu hukum berlaku, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mereka harus bercerai. Semua yang kawin campur harus tinggalkan istri dan anak-anaknya dan mereka memisahkan diri, saudara ya. Berat komitmen dan konsekuensi ketika kita melanggar dari aturan Tuhan, apalagi pada zaman perjanjian lama. Dan kemarin kita juga sudah selesai dengan kitab Esra, ya, sampai kemarin di Esra pasal yang ke-10. Kita sudah melihat kemarin di sana akhirnya ya Esra menyatakan perkara-perkara yang harus diikuti oleh bangsa itu, dimulai dari para imam-imamnya terlebih dahulu. Dan sekarang kita masuk ke kitab Nehemia, saudara. Ya, kitab Nehemia ini adalah ya kitab masih lanjutan dari Esra tentunya. Dan meskipun orang-orang Yahudi sudah menyelesaikan pembangunan Bait Allah pada tahun 515 sebelum Masehi, tembok kota tetap dalam keadaan berantakan selama 70 tahun berikutnya. Walaupun Bait Allah sudah dibangun, namun tembok kotanya masih reruntuhan. Dan tembok ini menggambarkan kekuatan, perlindungan, dan keindahan kota Yerusalem. Tembok tersebut ya juga sangat diperlukan sebagai tempat perlindungan ya dari serangan musuh ya. Dan Allah meletakkan keinginan untuk kembali membangun tembok ini ketika di zamannya Nehemia, saudara. Dan Tuhan memberikan kepadanya visi untuk pekerjaan tersebut. Ya, dan kita akan melihat di sini bagaimana Nehemia berjalan dalam visi Tuhan. Setiap orang itu dipanggil Tuhan untuk melakukan visi demi visi yang datang dari Tuhan, saudara. Karena itu sebagai orang yang hidup, kita ini juga harus memiliki visi yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Ya, Nehemia pasal yang pertama, di sana tentang kisah bagaimana Nehemia itu pulang ke Yerusalem. Ya, doa Nehemia bagi Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ya dikatakan di sana pada bulan Kislev tahun yang ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ya, jadi di sini saudara, Nehemia ini dia nggak masuk dalam kelompok pertama orang-orang buangan yang kembali ke Yerusalem. Ya, jadi dia masih tinggal pada waktu yang pertama, kelompok yang pertama pulang, Nehemia itu masih tinggal. Zerubabel itu telah memimpin kelompok pertama kembali, yaitu pada tahun 538 sebelum Masehi. Lebih dari 90 tahun sebelumnya, Esra mengikuti dengan kelompok yang kedua. Esra pun pulang ya ke Yerusalem pada kloter yang kedua. Mereka berjalan selama 4 bulan, saudara ya, dari Babel ke Yerusalem. Dan Nehemia ini siap untuk memimpin kelompok ketiga pulang ke Yerusalem pada tahun 445 sebelum Masehi. Jadi pertama itu yang kelompok yang pertama pulang ya di bawah pimpinan Zerubabel, lalu yang kedua pulang Esra yang membawa mereka, dan kelompok yang ketiga ini Tuhan memilih Nehemia. Namun Nehemia itu mendapati sekelompok orang yang tidak terorganisir dan sebuah kota tanpa pertahanan, yaitu tanpa tembok untuk melindunginya. Jadi Nehemia bertanya kepada orang-orang ya di sana, bagaimana kabar di Yerusalem? Mereka berkata keadaannya sangat menyedihkan sebab temboknya sudah porak-poranda, sudah hancur di sana, dan mereka juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena mereka itu jauh dari Tuhan. Ya, dan itu yang disampaikan kepada Nehemia, saudara.
Ayat yang keempat, ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi saudara perhatikan, hampir sama dengan Esra. Ketika Nehemia tahu keadaan bangsa itu berdosa, sama seperti Esra yang mengoyakkan pakaiannya, lalu dia berpuasa, dia merendahkan diri, dia menangis, berdoa kepada Tuhan. Demikian juga Nehemia ketika mendengar bahwa di Yerusalem keadaannya porak-poranda, mereka itu dalam keadaan yang tidak takut Tuhan, tercela, hidup dalam dosa. Nehemia pun melakukan hal yang sama. Dikatakan dia menangis di hadapan Tuhan, dia duduk berpuasa, berkabung, saudara. Jadi Nehemia menganggap penting Yerusalem itu. Kenapa? Karena itu adalah kota kudus orang-orang Yahudi. Sebagai ibu kota Yehuda, kota itu melambangkan identitas nasional orang Yahudi, dan kota itu diberkati dengan kelahiran khusus, kehadiran khusus dari Allah di dalam bait Allah itu. Dan sejarah Yahudi berpusat di sekitar kota tersebut sejak zaman pemberian Abraham kepada Melkisedek, Raja Salem. Sampai pada zaman Salomo, ia membangun kembali bait Allah yang agung, dan sepanjang sejarahnya Raja-Raja Nehemia mencintai kampung halamannya meskipun dia sudah menjalani seluruh hidupnya di Babel, saudara. Namun dia ingin kembali ke Yerusalem untuk menyatukan kembali orang-orang Yahudi dan menghilangkan rasa malu karena tembok-tembok Yerusalem yang sudah roboh. Dia ingin membawa kembali kemuliaan Tuhan ke atas bangsa itu. Jadi saudara bisa bayangkan Nehemia ini terbawa dalam pembuangan di Babel, dan dia kembali ditaruh hati Tuhan untuk pulang ke Yerusalem dan bangun kembali kotamu itu. Jadi dia tersungkur, dia menangis di hadapan Tuhan ketika mendengar realitanya bahwa kota itu sudah tercemar, temboknya sudah hancur, bahkan mereka itu jauh dari Tuhan, keadaannya sangat tercela. Sehingga Nehemia itu tersungkur dan menangis ketika dia mendengar bahwa Yerusalem temboknya roboh dan masih belum dibangun kembali. Mengapa hal ini menyedihkan hati dari Yeremia, saudara? Karena tembok itu tidak banyak berarti bagi sebagian besar kota-kota masa kini, tetapi pada zaman Nehemia, pada zaman dulu tembok itu berbicara tentang hal yang sangat penting bagi sebuah kota. Itu adalah perlindungan, itulah ada pertahanan, bahkan kota-kota zaman dulu di zaman Nehemia, tembok itu memiliki arti, saudara, yang luar biasa. Bagaimana dalam tembok itu berbicara tentang keamanan, ketentraman, dan tembok memberikan itu perlindungan dari serangan musuh. Itu melambangkan sebuah kekuatan bagi satu kota atau bangsa. Orang-orang Yahudi yang telah dilumpuhkan oleh surat perintah sebelumnya yang menghalangi mereka untuk membangun kembali tembok mereka. Dan Nehemia itu sangat berduka atas kondisi Yerusalem. Tapi dia tidak hanya duduk menangis saja, berdoa saja. Setelah sedih pada awalnya, dia lalu berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, saudara. Dikatakan di sana dia berdoa berlutut, dia duduk di situ berpuasa. Ayat 5, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 6, dari telingamu dan bukan matamu, dan dengarkanlah. Nehemia berkata, ya Tuhan, bukalah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel. Jadi memang Nehemia itu seperti Esra, dia berdoa bagi umat Tuhan, saudara. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan serta peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan dari antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku dan melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit,
akan kukumpulkan kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi saudara, Nehemia ini sama seperti Esra, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni bangsa ini, aku menangis bagi bangsa ini, mengerang berpuasa bagi bangsa ini. Ya, dia minta Tuhan buka telingamu untuk mendengarkan doa-doaku saudara. Ya, dan Nehemia berdoa, dia mencari cara untuk memperbaiki keadaan bangsa itu. Nehemia menggunakan segala pengalamannya saudara, bahkan apapun yang ada dalam dirinya, dia menangis di kaki Tuhan. Ya, dia mohon, dia berdoa dan dia berkata kepada Tuhan, dengarkanlah doaku bagi bangsa ini. Ya, dia sangat menyesal karena dosa yang dilakukan oleh bangsa itu saudara. Dan Nehemia datang kepada Tuhan, dia mengakui, kami telah berdosa Tuhan, aku dan nenek moyangku. Ya, untuk menjadi seorang imam, kita harus datang kepada Tuhan mewakili orang lain saudara, untuk memintakan pertobatan. Ya, ayat yang ke-9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku serta melakukannya maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang di sana dikatakan kupilih agar membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu? Ya, kata Nehemia saudara, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Ya, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman saja. Jadi saudara, kita lihat di sana Nehemia itu berpuasa, dia berdoa selama beberapa hari. Ini menunjukkan kesedihannya yang amat besar atas kehidupan orang Israel yang melakukan dosa. Ya, dan Nehemia itu mendemonstrasikan beberapa doanya kepada Tuhan lewat pujian, ucapan syukur dan juga pertobatan, dan berbagai permintaan khusus, komitmen. Ya, dan di dalam doa itu dia berkata juga, bukankah firman-Mu berkata Tuhan, kalau kami berbalik dan bertobat kepadamu maka Engkau mengasihi kami. Jadi dalam doa itu ada firman Tuhan, ada perenungan yang akhirnya membawa kita ini semakin sepadan dengan Tuhan. Kita belajar malam ini saudara, bahwa sehancur apapun keadaanmu hari ini, kotamu hari ini, selama kita mau berdiri bagi kepentingannya, maka Tuhan juga turut mendengarkan. Dia menjawab doa-doa kita dan dia pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari Nehemia. Dia mendapat visi dari Tuhan untuk membangun kembali kotanya yang sudah menjadi reruntuhan, tembok-temboknya. Biarlah juga Engkau taruh visi dalam hati kami untuk membangun kota kami, keluarga kami, membangun secara rohani Bapa, agar tidak menjadi puing-puing belaka dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tapi kami menerima kasih karunia dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang selalu mencari wajah-Mu di mesbah doa. Tuhan jamah agar mereka juga boleh memperoleh kekuatan kalau saat ini sedang ada masalah badai hidup. Tuhan memberikan pemulihan. Berkati setiap mereka yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya beban pergumulan hidup yang berat, Tuhan beri kelegaan. Kau berkati Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan. Tolong dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, semuanya terjadi pemulihan. Kami berdoa Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang merindukan suaminya bertobat, istrinya bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan bisa berikan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau juga memberkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa ini agar bangsa ini boleh memiliki seorang presiden yang takut akan Tuhan. Engkau sudah memberkati Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya beberapa waktu ke depan. Engkau juga sudah pilih seorang presiden yang juga punya takut akan Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan, agar bangsa ini memuliakan nama Tuhan senantiasa. Engkau juga memberkati Bapa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus rindu untuk mencari wajah-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Biar Tuhan menjamah, melawat
Kami percaya ketika Tuhan menjamah hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, apapun perjuangan iman kami boleh keluar sebagai pemenang. Mereka yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja juga mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, semua nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.